ritual yang sering teteh lakukan sebelum sama suami itu apa? Ya masalah ritualnya mah ceweknya aja, kitanya aja harus agresif. Oh, Kita agresif. tuh jangan nunggu disentuh sama cowok. Jadi Hmm, kita dulu yang nyentuh sama cowok gitu. Yang agresifnya kita dulu gitu. jadi jangan jangan nunggu di toel gitu ya. Jangan nunggu ditolak, jadi cewek dulu yang harus agresif. Gimana cara yang penting laki-laki itu cepat merangsang gitu. Hmm, Sebelum dipakai tuh 1 jam sebelum dipakai kita tuh harus minum dulu, minum air sirih dulu mm-mm, gitu. Bawang sirihnya tuh dibakar mm-mm, pakai minyak goreng, mm-mm. terus ditempelin ke kompor dikit, pas udah panas tempelin ke ini, Sama ke yang bawah juga. ke bawah juga. Kalau mau ya boleh, kalau enggak cukup yang diminum gitu. Barudak aya resepna ya buat naklukeun suami. Yang apa tuh? Kupingkeun ya. Lamun salaki hayang nakluk ka urang, bila mana urang geus digawe jeung salaki, colek wawalkeun kana bibirna. Itu dijamin nempel teh. Ih, pokona mah sok cobaan pokona mah. Coel lelepkeun ka nu bahamna, ka nu bibirna. Mantap. Berarti salah satu alasannya kan tadi sekarang udah umur 50 lebih ya. Tapi kalau dari auranya masih terlihat 40 tahun. Nah, itu trik awet mudanya seperti apa itu? Iya itu kan yang bikin awet muda itu kita itu harus sering main bersetubuh sama suami tuh. Oh, harus sering main. Heeh. Sehari berapa kali itu? Ya pokoknya pagi, Mm-mm, habis subuh. mm-mm, Terus kalau bisa mah jam 8. mm-mm. Kalau bisa lagi jam 2. Berarti 3 kali. Kalau siangnya tuh. Mm-mm. Terus sore Kalau malamnya jam 9. 4. Berarti 5 kali dong. Ya terserah maunya aja, gimana maunya aja, mau berapa kali aja Emang kalau kita kalau ingat. kalau sering main sama suami emang awet muda teh? Bagus itu, Tiap hari. pokoknya kesehatan. Ya, kapan kerjanya main mulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidotip. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya kembali ingin bersilaturahmi ke seorang mama muda yang pernah 12 kali menikah. Di video sebelumnya, dulu secara kebetulan kita bertemu di tempat lain dan sekarang kita akan berkunjung ke rumahnya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, kita akan bincang-bincang lagi terkait pengalaman beliau yang pernah menginikah sebanyak 12 kali. Mungkin di video ini Mama Reja akan memberitahu trik awet muda, trik bertahan sama suami dan lain-lain. Mungkin teman-teman harap bijak dalam menonton video ini. Saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu nyimak obrolan saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan rezekinya digampangkan, Allah mudahkan urusannya dan Allah makin melipat gandakan rezeki teman-teman semua. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk lokasinya tepat sekarang saya di belakang rumahnya dari Mamah Muda atau Mamah Reja yang sudah menikah sebanyak 12 kali. Nah, untuk lokasinya mungkin nanti akan di-spill di akhir video sama narasumber. Dan untuk situasinya ini tepat sekali di daerah pegunungan tuh. Nah, ini saya juga di daerah pegunungan, jadi suasana ini masih ke pedesaan di pesisian. Wow, jadi memang sangat luar biasa. Jadi untuk tidak lama-lama kita langsung saja menemui sang narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita juga tadi udah nanya-nanya ke warga sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh sehat? Oh, alhamdulillah. Ini saya sama Kang Aang yang dulu pernah ketemu. Sehat teh? Kalabat. Alhamdulillah. Kalabat. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini saya kembali bertamu ke rumahnya. Kalau sekarang rumahnya ya, kalau kemarin kita bertemu di Mak Gledek. Dan sekarang karena mungkin banyak yang nanyain dan pengen ada yang silaturahmi juga teh, saya kembali lagi ke rumahnya Mamah Muda yang pernah 12 kali menikah. Betul teh? Betul. Alhamdulillah ya. Dan sekarang teteh udah kelihatan seger abis mandi katanya. Tapi teteh puasa kan? Puasa dong. Alhamdulillah puasa. Nah teman-teman, di konten sebelumnya saya secara kebetulan bertemu dengan Mamah Muda ini yang ingin berobat atau nanyakan resep ke Mak Gledek. Dan di video sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol santai. Mungkin kan yang namanya kalau lelaki itu biasa ya, lumrah kalau menikah sampai berkali-kali. Nah ini Mamah Muda yang udah menikah 12 kali.
Nah, mungkin sebelum kita nanya lebih dalam lagi, saya pengen nanya kabar terlebih dulu. Teteh gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Hmm. Dan kalau untuk penampilannya masih terlihat segar. Kalau untuk usia berapa teh? Usia teh 51. Wow, saya kira ini 40. 51. Berarti Mas punya rahasianya dong. Punya dong. Mantap, Masya Allah. Nah, jadi kita nanti akan tanya-tanya rahasia apa sih sebetulnya yang membuat Teteh sekuat seperkasa seperti dulu dan nyampe 12 kali menikah. Nah, Teteh, itu dulu waktu setiap kali menikah mungkin kan ada rahasianya. Ada rahasia mah banyak. Maksudnya kan yang namanya Ada. apa namanya ya, setiap mau berhubungan akan Teteh bisa sekuat itu gitu. Itu rahasianya apa? Apakah minum jamu atau misalkan ada jampe atau gimana gitu? Kalau aku mah nggak pernah minum jamu, nggak pernah minum jamu yang aneh-aneh. Tapi jamunya bikinan sendiri, yaitu air sirih itu. Oh, air sirih. Air sirih itu pokoknya kena hormon tinggi, tuh pokoknya bagus. Gitu. Maksudnya itu air sirih buat apaan maksudnya? Air sirih itu satu buat memperkencang tete, yaitu susu ya. Nah, yang kedua menghilangkan bau tak sedap di cewek tuh. Jadi kalau dipakai sama suami tuh rasanya tuh enak. Kalau minum daun sirih, Oh, sari-sarinya berarti atau digayem atau gimana? itu mah terserah mau dikunyah silahkan. Yang lebih baik mah tuh direbus gitu. Oh, jadi sampai saat ini Tata juga masih mengkonsumsi daun sirih tersebut? Masih minum gituan daun sirih. Nah, yang saya dengar juga Teteh punya ritual khusus setiap menghadapi suami. Nah, ini udah senyum-senyum aja nih. Tadi di belakang layar kita sudah nyempet nanyain. Nah, itu ritual apa saja sih selain daun sereh tersebut ya? Kan kalau daun sirih kan itu diminum ya, buat kecantikan. Berarti tanpa skincare, tanpa apa gitu. Berarti sama kulit juga itu ngaruh. Nah, contoh kalau misalkan ritual yang sering Teteh lakukan sebelum sama suami itu apa? Ya masalah ritualnya mah ceweknya aja, kitanya aja harus agresif. Oh, agresif. Kita tuh jangan nunggu disentuh sama cowok. Jadi kita dulu yang nyentuh sama cowok gitu. Yang agresifnya kita dulu gitu. Jadi jangan nunggu ditoel gitu. Jangan nunggu ditolak, jadi cewek dulu yang harus agresif. Gimana cara yang penting laki-laki itu cepat merangsang gitu. Berarti Teteh mah udah dibilang suhu berarti ya? Ya begitulah, begitu aja lah. Nah itu kan yang maksudnya kan ritual yang ke hal-hal mistis tuh seperti apa yang saya tanyakan. Kalau tadi kan lebih ke trik atau gaya gitu ya. Kalau maksudnya kan ritual khusus, misalkan biar kewanitaannya harum, biar suami nempel, dan istilahnya kalau bermain itu bisa berkali-kali, itu ritualnya seperti apa yang tadi Teteh sempat singgung di belakang layar gitu? Ya ritualnya mah ya gitu aja lah. Yang penting kitanya aja harus agresif, harus banyak permainan gitu. Enggak, maksudnya lebih ke Oh. ke ritual. Kan tadi di belakang ritual apa kan tadi pakai daun sirih nih. Nah, maksudnya ritual gaibnya seperti apa gitu? Ritual gaibnya tuh kayak apa ya? Ritual gaib itu kayak apa ya? Bakar kemenyan atau Bakar kemenyan sih enggak sih, enggak bakar kemenyan. sirihnya apa dibakar dulu? Cuman ya gimana? itu, jadi kita tuh maksudnya sebelum dipakai gitu. Ya, sebelum dipakai tuh 1 jam sebelum dipakai kita tuh harus minum dulu. Minum air sirih dulu gitu. Nah, terus kalau mau dicebokin juga. Cuman aku mah dicebokinnya mah enggak sama daun sirih, aku mah sama sunlight. Sunlight. Kok sunlight? Bisa juga. Sabun cuci maksudnya? Pokoknya kalau cewek kepunyaan cewek nggak boleh dicuci pakai sabun. Sunlight Nggak kan boleh sabun itu. itu. Mau Sunlight, mau Pepsodent, yang penting jangan pakai sabun mandi. Gitu. Apalagi kalau yang misalkan yang punya penyakit itu apa namanya? Penyakit apa tuh? Yang suka dioperasi itu bukan keputihan. Emang kalau pakai sunlight itu nggak ada efek samping teh? Nggak ada lah. Takutnya nanti pas suami pahit gitu. Piring juga bagus, kinclong pakai sunlight, apalagi punya cewek.
Maksudnya kan itu nggak naikin Enggak. pH-nya gitu. Enggak. Hmm, Cuman yang punya penyakit itu apa namanya sih yang suka Kang. dioperasi tuh? Kanker. Bukan, lupa lagi. Hmm. Ya itu kan mungkin lebih ke kebersihan. Maksud yang saya tanyakan itu kan Bersih. katanya tadi si daun sirihnya apakah dibakar dulu dikasih kemenyan dulu atau gimana gitu. Enggak, cuman lah haula aja kita bilangnya lah haula aja. Semoga ini mujarab gitu, gitu aja gitu. Pakai daun sirih. Heeh. Daun sirihnya dibakar dulu. Daun sirihnya tuh dibakar, Mm-mm. pakai minyak. pakai minyak goreng, Mm-mm. terus ditempelin ke kompor dikit. Pas udah panas tempelin ke ini, Sama ke yang bawah juga. ke bawah juga. Kalau mau ya boleh, kalau enggak cukup yang diminum gitu. Berarti itu ada jampenya teh. Ada atuh, jampe-jampe harupat. Bisa disebutin. Bisa. Sok. Habis gede langsung lompat. Jampe harupat. Berarti Bisa. tetap pada intinya pakai daun sirih. Jadi Cuma aku mah kalau mau main perjanjian dulu sama suami. gimana? Pokoknya yang kalah siap nambah. Wow, berarti ada permainan gitu ya? Iya gitu permainan itu. Maksudnya yang kalah siap nama itu gimana? Misalkan si suami kalah nih, Ya harus nambah. harus 2 kali permainan. Pokoknya yang kalah harus nambah. Loyo nggak loyo harus tetap naik. Tetap nambah. Gitu. Begitu juga ceweknya ya teh. Hmm. Kalau ceweknya kalah juga harus nambah. Ya nambah. Berarti diwajibkan 2 kali bertempur itu Mm-mm. 2 kali bertempur kalau begitu. Nah, gitu. Dalam satu shoot. Nah, kalau itu kan teteh sampai 12 kali itu berarti udah semua kekuasain dong yang. Mm-mm. Maksudnya dari 12 suami, mohon maaf ya, ini kan ya kita ambil sisi positifnya aja. Nah, dari 12 kali itu pernah nggak misalkan satu suami satu malam sampai 5 kali, 2 kali gitu. Bukan pernah lagi, atuh sering apalagi baru-baru nikah. Hmm. Sering. Nah, berarti salah satu alasannya kan teteh sekarang udah umur 50 lebih ya. Tapi kalau dari auranya masih terlihat 40 tahun. Nah, itu trik awet mudanya seperti apa itu? Iya itu kan yang bikin awet muda itu kita itu harus sering main bersetubuh sama suami tuh. Oh, harus sering main. Heeh. Sehari berapa kali itu? Ya pokoknya pagi, Mm-mm, habis subuh. mm-mm, Terus kalau bisa mah jam 8. mm-mm. Kalau bisa lagi jam 2. Berarti 3 kali. Kalau siangnya tuh. Mm-mm. Terus sore Kalau malamnya jam 9. 4. Berarti 5 kali dong. Ya terserah maunya aja, gimana maunya aja, mau berapa kali Emang aja kalau kita kalau ingat. kalau sering main sama suami emang awet muda teh? Bagus itu, Tiap hari. pokoknya kesehatan. Ya, kapan kerjanya main mulu gitu. Ya enggak lah, kalau misalkan mau kerja, sebelum kerja kita usahakan main dulu gitu. Oh, sebelum berangkat. Terus suami pulang tuh tanya dulu, mau makan dulu, mau main dulu, gitu. Oh, kalau dulu teteh sering kayak gitu. Seseringnya makan dulu atau main dulu? Pokoknya kita harus nawarin dulu, main dulu apa makan dulu gitu. Enggak, maksudnya kalau teteh dulu makan dulu atau main dulu? Makan dulu. Oh, makan dulu biar ada tenaga gitu ya. Gitu. Mantap ya. tenaga Berarti gitu. teteh ini memang bisa dibilang su. Jadi kita akan terus menggali ini apa lebih ke trik ya, trik keperkasaan wanita berarti ya. Berarti kalau untuk resep awet mudanya hanya itu aja. Nggak ada ilmu lain gitu yang Nggak ada. Bikin awet muda mah pokoknya ada apa-apa jangan diambil pusing. Nggak boleh diambil pusing. Kalau kita lagi pusing mikirin itu ini, tarik suami kita ke kamar, ajak main. Nah, Gitu. kalau sekarang kan posisi teteh sendirian nih. Berarti trik awet mudanya nggak dipakai dong. Ya dipakai juga lah, cuman dipakainya sama batin gitu. Maksudnya gimana dipakai sama batin? Permainan sama batin juga sama. Emang bisa teh Bisa. sama batin. Bisa. Pakai tangan gitu. Pokoknya jangan disentuh apapun, yang penting perasaan batin kita Oh, tuh. lebih ke mengatur pola Imajinasi pikir. begitu. Oh, berimajinasi. Nanti keluar sendiri. Gitu. Sering ngelamun bahaya dong teh. Enggak lah, enggak bahaya, yang penting bisa keluar aja udah gitu. Oh. Pokoknya jangan sampai ada yang tersentuh sama apa juga. Merem aja merem kata gitu. Kalau sekarang mungkin merem aja gitu ya. Merem mah enggak merem, cuman diem aja sambil diresapi gitu.
dibayangkan diresapi gitu. Oh. Makanya aku mah nggak punya suami juga nggak bahaya, nggak bakalan ngambil suami orang. Soalnya bisa main sendiri gitu. Aman gitu ya. Aman. Aman. Tapi rencananya mau nikah lagi untuk yang ke-13 kali ada berarti? Ya ada lah mungkin, kalau sekarang mah belum ada. Oh, belum ada calon. Belum ada niat. Kalau calon sih udah banyak. Wih, udah ngantri Banyak berarti. aku yang nawar ngajak nikah tuh. Oh. Cuman mikir dulu, sekarang sendirian lagi nyaman. Belum tentu aku kalau udah menikah senyaman ini. Gitu. Jadi intinya menikmati kesendirian aja dulu gitu ya. Berarti kalau untuk untuk melancarkan hasrat bisa ngelamun berarti ya. Iyalah, masalah hasrat mah aku mah gampang. Bisa ditahan gitu ya. Bisa main sendiri, bukan bisa ditahan. Oh, kalau ditahan nggak bisa berarti. Ditahan nanti kena ini pusing kepala. Oh. Kalau kita udah pengen gituan, ditahan kena kepala nyut, kurang konsentrasi aja. Bekerja juga nggak mau. Rarungsing gitu ya. Kita harus berusaha. Gimana caranya, yang penting kita bisa gitu. Bisa keluar. Dengan aman gitu, nggak bawa suami orang, nggak narik laki orang gitu. Berarti itu ngelamun aja di pikiran itu. Bukan melamun, pokoknya Ngebayangin. ada aja. Soalnya aku sering baca buku-buku. Nggak, maksudnya kan biar ini edukasi juga sih buat orang biar nggak jadi pelakor gitu, maksudnya. Bisa nggak? Pokoknya susah dibilangin juga, susah, cewek lain nggak bakalan bisa. Ya mungkin maksudnya gini. Nah, imajinasinya yang melayang, atau misalkan kita sambil lihat apa atau ngedengerin apa gitu. Ya gitu aja lah, apalagi kalau sekarang makan banyak film-film bokep kan. Ya udah aja sambil dipandang gini. Kita juga perasaan tuh main juga. Perasaan tuh main juga. Oh, sambil nonton. Sambil dirasakan juga kalau sekarang gitu. Oh, sambil nonton. Kirain main imajinasi sendiri gitu. Ya kalau sekarang, kalau dulu mah kan nggak ada gituan. Jadi Aduh, jangan lihat. Kalau dulu mah nggak nonton apa-apa. Ya maksudnya kalau sekarangnya kalau bisa jangan nonton film kayak gituan gitu. Ya kalau sekarang kalau bisa, soalnya kalau zaman sekarang cewek-cewek nggak bakalan bisa. Kalau kayak aku dulu tuh. Yang penting kita nggak ngerusak rumah tangga orang gitu ya. Iya tuh. Pokoknya diusahakan kita harus bisa main sendiri. Gitu aja. Berarti kalau untuk jamu itu selain sering nggak ada lagi teh? Jamu? Jamu mah nggak ada. Aku mah nggak makan itu. Apa? Yang di rumah tadi tuh banyak lenca. Oh, lenca. Menambah hormon itu. Sama takoka katanya ya? Iya. Berarti lenca itu menambah hormon, tidak buat laki-laki juga teh? Ya buat laki-laki juga sama, apalagi lah buat laki-laki yang lebih mantap nih. Kita ngambil 1 butir minang, tahu minang nggak? Pohon pinang. Pinang tuh mun di Sunda mah jame. Jambe muda di jus, dicampurin madu, campurin telur. Pokoknya mah keras. Oh, pernah nyobain? Pernah. Itu mainnya ke durasi apa ke barang sih? Lebih ke ngebesarin gitu? Bukan lebih ngebesarin, tapi mengeras. Nangkrang gitu ya? Ngapain besar kalau tidak bisa memainkannya laki-laki? Baru assalamualaikum udah waalaikumsalam ya? Gitu. Nanti ditendang tuh sama ceweknya. Oh, berarti pakai pohon pinang. Gitu. Pohon pinang. Buah Buahnya. kalau pinang tuh bagus buat laki-laki mah. Berarti dulu Tete pernah meraktekin pakai buah pinang sama madu. Pernah, kan suami saya kan orang Pekanbaru. Dia minumannya kalau jajan gituan, kalau malam-malam jus pinang. Soalnya ini istrinya minta terus gitu ya. Bener. Berarti dulu Tete sehari bisa lah sampai 5 kali. Iya bisa. Bahkan lebih. Pokoknya mulai abis subuh aja gitu. Itu setiap hari Tete 5 kali main. Ya itu mah tergantung gimana kondisi tempat kitanya. Berarti kalau di rata-ratain sebulan 150 dong. Iya kan, bener Bang? Kalau Soalnya Kang, kalau gituan mah ibarat kita makan nasi. Pagi-pagi kita makan udah kenyang. Tahu siang udah lapar. Kayak gitu. Kan bagus kesehatan, apalagi si istri sering menyusui suami itu kesehatan. Buat cewek kesehatan. Jadi kita tuh nanti tidak punya penyakit kanker payudara. Jadi kudu sering di apa namanya? Dikenyot-kenyot sama suami.
Bagus itu buat cewek. Oh, Kang, kebanyakan cewek lain mah bicara tentang sek-sekan itu malu. iya bener ya. Kalau aku mah nggak malu. Padahal kalau yang caranya benar bagus itu ya. Disangkana teh jorang, katanya gitu kan. Mm-mm. Kalau aku mah bukan jorang, jadi saling ngasih pengalaman gitu. Dan ini juga pengalaman harus dilakukan sama suami istri ya. Iya, kan suami Jadi istri ya jangan iyalah. dipraktekkan sama yang lagi pacaran, nggak boleh ini. Yang nggak boleh atuh. Jadi berarti harus sering nyusuin suami. Iya, bagus itu buat cewek. Biar jauh dari penyakit kanker. Buat Kanker istrinya. payudara gitu. Terus Pokoknya buat suaminya apa teh? ya suaminya juga yang merangsang juga kalau nyusu. Oh, dikirain suaminya juga nggak bakal keserang kanker gitu. Suami juga nanti kalau nyusu ceweknya sehat, suaminya juga nanti dayanya tinggi gitu. Nah kalau untuk menjaga kekencangan itu yang kan mutetema kan ini bisa dibilang yang hal-hal kayak gitu tahu ya udah istilahnya udah suhu. Itu apakah ada gerakan tersendiri atau ada apa goyangan yang membuat otot-otot masih mencengkram gitu? Ih, ada. Pokoknya ceweknya tuh harus sering di atas. Oh. Sering di atas cewek tuh bagus tuh. Kayak sama olahraga itu. Jadi kalau cewek di atas, jadi dalam apa enggaknya tuh bisa diatur sama kita. Kita mau dalam, apa mau deet, bahasa Sunda mah. Jadi bisa diatur gitu. Kalau laki-laki di atas mah nggak bisa ngatur dalam apa enggaknya gitu. Jadi kumaha hayang gitu nya dulu. Kumaha hayang urang. Hayang dalam, hayang pertengahan. Hayang huluna mungkul bisa. Jadi bisa diatur. Oh, berarti dulu sering main di atas. Sering. Nggak takut jatuh maksudnya teh. Ya enggak lah. Berarti mainnya di kasur apa di kursi? Ya di kasur atuh sama suami makan rileks mainnya gitu. Jadi nggak takut, nggak takut ada orang, nggak takut diintip orang kalau sama suami Berarti bebas. kalau jurus-jurus semua itu gaya-gaya udah disebutin semua atau masih ada lagi teh? Tahu jurus apa ya yang belum tuh? Serelek asbes Pokoknya udah. banyak jurus tapi aku nggak tahu namanya. Yang paling teteh sukai itu gaya apa dulu? Gaya apa ya? Gaya geboy meri gitu. Gaya boy meri. Oh ada lagi berarti Ada gaya boy gaya meri. geboy itik ada. Oh, di Geboy atas, meri di ada. atas berarti. Bukan, di belakang. Oh, nungging. Iya, jadi kita tuh di geboy gini. Jadi pantatnya tuh nggak geboy gitu. Gimana kayak entog lagi jalan. Jadi gini. Sambil ngoronang berarti Bukan tanya. ngoronang, jadi pantatnya tuh kupat kepot gitu. Geboy geboy. Jadi mohon maaf teman-teman, ini kan bisa dibilang edukasi juga ya. Jadi kan kebanyakan emang tadi kayak teteh bener, kalau ngomongin kayak gini ya kebanyakan tabu. Tapi kalau istilahnya kita melihat dengan bijak ya bisa dipraktekkan juga dan itu bisa dinikmati berarti ya teh. Berarti teh sampai saat ini yang 12 suami itu rata-rata umur pernikahan berapa tahun itu? Selama rumah tangga gitu maksudnya. Per suami kan mohon maaf ya kalau kita sedetil ini kan satu suami misalkan sehari apakah setahun apakah 2 tahun satu suami itu Macam-macam sih, tapi yang lama mah yang sama meninggal mah lama. sampai 5 tahun. Enggak 8 tahun, Oh, 8 tahun. 9 Itu tahun. paling lama 9 tahun. Heeh. Oh yang kesini 2 tahun 3 tahun gitu. Gitu. 2 tahun 3 tahun gitu. Jadi Soalnya bukannya apa-apa, aku sering nikah cerai itu di rumah tangga itu kalau udah sakit, kalau udah enggak nyaman, aku enggak mau bertahan. iya benar. Daripada jadi penyakit gitu ya. Jadi enggak mau bertahan, enggak kayak orang-orang. Tapi kan ada anak teh. Walaupun ada anak kan, anak tidak bisa menjamin kena pikiran orang tua. Tidak tahu. Bahkan orang tua ini sakit apa gimana, kan anak tuh nggak bisa ngelihat, nggak bisa menjamin gitu. Jadi aku mah daripada sakit hati, lebih baik itu. Bener. Bebasin aja pikiran gitu ya. Jadi cek bahasa Sunda mah kalau mikir mah nggak ada ujungnya. Kalau kerja kita ada ujungnya. Jadi mending kena capek gawe daripada capek hati. Gitu.
Berarti intinya teteh nggak mau ambil pusing, jadi bukan bukan kalau istilahnya bukan dibilang gagal ya, belum ada aja yang cocok Iya, berarti. belum. Jadi teteh ada resep nggak misalkan atau ada apa namanya ada saran buat anak-anak muda yang mau menjelang pernikahan jangan sampai misalkan hal-hal yang sekecil bisa membuat gagal rumah tangga. Mungkin ada masukan gitu buat anak-anak muda sekarang. Ya sekarang mah tinggal begini aja menurut aku mah, kalau misalkan kalau yang mau berumah tangga ya. Jadi pokoknya kalau udah tahu, suami tahu di karakter istri, istri tahu di karakter suami, insya Allah. Tapi kalau misalkan tidak memahami satu persatu mah pasti gagal gitu. Jadi harus sering memahami gitu ya. Harus sering memahami, harus tahu, oh laki-laki pengennya kayak begini, misalkan di bidang rumah tangga teh. Oh suami istri pengennya kayak gini gitu. Jadi yang harus sering mengalah berarti perempuan. Ya pokoknya kalau menurut aku mah kalau di rumah tangga mah nggak ada yang mengalahnya sih, semuanya pengen menang. Perasaan. Berarti kalau kayak gitu bisa bubar dong deh kalau semua pengen menang. Ya bisa bubar lah kalau begitu mah, soalnya di rumah tangga mah semuanya juga nggak ada yang mengalah gitu menurut aku mah. Tapi aku mah banyak yang nanya, teteh kenapa nikah terus, cerai terus. Aku bilang gini, udah mungkin perjalanan aku harus kayak begini. Aku mah nggak menjelekan, oh suami saya mah cerai karena gini. Suami kedua cerai karena gini, enggak. Diambil sikatnya tuh bukan jodoh gitu aja. Oke teh, terima kasih. Tapi ini mohon izin, nggak apa-apa ini kalau misalkan obrolan kita ini ditayangkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak Kita, apa-apa. kita di sini ambil baiknya saja ya. Iya. Mungkin teman-teman yang komen juga harap bijak ya karena ini apa namanya ya, yang namanya bisa ada ambil pelajaran juga. Kan yang namanya di hubungan itu kan harus ada komunikasi ya teh ya. Iya. Terus kalau misalkan ada masalah jangan dipendem. Udah kalau nggak mampu kita tinggalin aja gitu ya. Gitu. Itu pun kalau udah melewati berbagai proses gitu ya. Jangan ada sedikit masalah langsung yang nggak boleh gitu juga gitu ya. Iya. Oke teteh, terima kasih. Mohon maaf saya itu lupa lagi dengan Mama siapa? Mama Reza ya? Mama Reja. Oh Mama Reza Suhu berarti ya. Satu lagi teh, ini kan di video saya banyak yang ngomen katanya pengen berkunjung, pengen silaturahmi, itu boleh gitu kan? Boleh, silahkan, bebas. Mau main, mau silaturahmi, mau mengunjungi ke rumah aku yang jelek tuh, silahkan, bebas. Berarti alamat boleh saya cantumkan atau jangan? Ya alamatnya mah nanti aja lah. Gitu. Nomor aja berarti. Kalau nomor telepon boleh? Jangan juga. Oh, silakan tapi alamat nggak tahu gimana itu. Enggak, maksudnya mah gini, gimana? kan nanti kan kalau ada iya. yang ngomen, nah nanti aku nongol di komenan dia. Oh iya. Gampang, jadi dari komenan nanti langsung ke inbox, dari inbox langsung ke WA, dari WA langsung ke rumah. Oh gitu, ada prosesnya. Oh, oke siap. Berarti nanti saya tanya. Kan sama aku mah jangan ada orang yang pengen ketemuan, Benar. harus langsung ke rumah. Oh jangan di luar ya, Jangan. benar. Menghindari Nggak mau- fitnah gitu nggak ya. mau aku keluar. Ya oke teman-teman tuh tadi udah Mama Reja sebutin, udah tetesnya sebutin kalau ingin yang silaturahmi silakan aja komen nanti berarti nanti ada yang muncul ya. Cuman kebanyakan kan orang nggak tahu ya yang mana ini Mama Reja yang komen itu yang mana atau dijawab nanti dijawab ya. Nanti akan aku di komenan, nanti aku pokoknya ada aja. Oke siap. Oke deh, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi wawasan atau bisa mempelajaran. Buang buruknya, ambil. Kalau misalkan ada orang yang melamun melihat video ini senyum, mungkin itu bisa jadi ibadah buat kita juga ya. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.